Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kongmania, salam satu hobi, salam seduluran, salam persaudaraan seluruh Nusantara, khususnya pecinta perkutu lokal alam, para sedulurku dan para sahabatku dimanapun sedulurku dan para sahabatku berada. Semoga para sahabat dan para sedulur diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dilancarkan dalam mencari rezeki, dijauhkan dari wabah penyakit dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke ya, sedulurku dan para sahabatku ya. Mari kita belajar bersama, mari kita sharing bersama ya. Pada kesempatan kali ini ya, saya akan menjelaskan tentang energi di dalam burung perkutut khususnya lokal ya. Jadi energi yang tinggi ataupun mistik ya, yoni itu sama saja. Jadi yang dimiliki oleh perkutut lokal alam ini, perkutut ini memang khusus. Ini berbeda dengan perkutut pada umumnya ya. Jadi mempunyai perilaku yang khusus dan membedakan ya. Jadi ini saya jelaskan ya, nanti apabila dulur-dulur dan para sahabat mempunyai perkutut yang sudah saya jelaskan ya, ini bisa dirawat dengan baik ya, dan jangan disia-siakan untuk perkutut jenis seperti ini ya. Jadi pertama ya, ciri-cirinya perkutut ini emang terlihat tenang, santai ya, seolah-olah perkutut itu kan jinak. Kalau toh kita mendapatkan dari suatu ombyokan ataupun suatu dari penjaring dan di suatu apakah kita mau mikat kan itu ya. Jadi perkutut itu kelihatannya tenang dan jinak ya, dan tidak kelabakan. Kalau toh kita baru dapat itu kadang kan di dalam sangkar waktu kita bawa pulang ya, perkutut itu kelihatan kelabakan ya, terlihat giras ya. Tapi perkutut salah satu ini yang saya jelaskan ini ternyata tenang karena mempunyai energi ya, ataupun mistik yang lebih tinggi ya. Karena apa? Karena mistik ataupun energi ini yang bersemayam di tubuh burung perkutut ya. Entah nanti bersemayam itu dari alamnya, entah itu sewaktu kita bawa pulang ternyata langsung datang ya. Langsung datang maksudnya langsung masuk ke tubuh burung perkutut. Kadang kan ke bawah dari alam liarnya juga bisa. Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Terus untuk yang kedua ya, perkutut yang sekiranya energinya tinggi ataupun mistik ya, tinggi itu biasanya munculnya tanda yang lain ya. Tanda yang lain itu seperti aura berbeda ya. Jadi aura burung perkutut itu berbeda dengan perkutut dengan yang lain ataupun perkutut pada umumnya. Jadi sewaktu kita ngombyok ya, kita bisa melihat itu aura berbeda. Karena apa? Energinya sangat tinggi. Karena yang energi itu kan yang bersemayam di tubuh burung perkutut ya. Terus juga bermunculnya katuranggan ya. Katuranggan itu kan biasanya ya, kita sewaktu ngombyok ya, sewaktu ngombyok itu burung perkutut terlihat biasa. Tapi setelah kita bawa pulang ya, bawa pulang ya, sampai rumah kadang kita gak usah menunggu lama, kadang kita rawat sampai 1 bulan 2 bulan itu munculnya katuranggan. Entah katuranggan itu kadang banyu mili seperti toyo ini ya. Terus munculnya katuranggan itu kan banyak sekali katuranggannya. Tentang nanti munculnya setiropinayungan kan juga bisa, itu kan lebih bagus untuk kita rawat ataupun kita pelihara. Nah itunya munculnya katuranggan, itu yang kedua. Terus yang ketiga untuk ciri-ciri perkutut yang sekiranya energinya tinggi ya, itu biasanya perkutut itu tidak memilih. Nah, tidak memilih itu yang saya maksud begini loh ya. Jadi kalau perkutut yang tidak memilih itu siapapun orang ya, itu bisa memeliharanya ataupun merawatnya. Nah berbeda lagi perkutut yang sekiranya itu pemilih. Kalau perkutut pemilih ya mohon maaf kalau toh perkutut itu biasanya memilih. Kalau tidak cocok biasanya dampaknya si pemilik ataupun dekat dalam kerabatnya si pemilik ataupun keluarga. Biasanya seperti itu. Kalau emang perkutut itu pemilih, tapi kalau tidak pemilih ya siapapun orang bisa merawat dan memeliharanya. Apalagi perkutut itu kalau dirawat emang sangat bagus ya. Dan biasanya itu membantu si pemilik ataupun membantu dalam keselamatan dan membawa kewibawaan dalam si pemiliknya yang merawatnya kan itu ya. Itu yang ketiga. Terus yang keempat ya, yang keempat ciri-ciri perkutut yang sekiranya energinya tinggi ataupun mistik tinggi, yoni ya, yang masuk di dalam tubuh burung perkutut itu biasanya itu sorot mata itu lebih tajam. Jadi sorot matanya itu, jadi kalau sewaktu kita ngombyok itu kita bisa melihat dari beberapa burung perkutut ya, sekiranya kan banyak di koloni itu, kita bisa melihat dari sorot mata itu kan ada yang sayu ya, ada yang biasa, ada juga yang saya maksud itu yang tajam. Yang perkutut yang mata lebih tajam itu biasanya itu
termasuk energi ataupun mistik yang tinggi ya. Itu yang masuk ciri-cirinya. Jadi kalau dulur-dulur dan para sahabat mendapatkan seperti itu di ombyoan ya, kalau bisa itu langsung bilang sama penjualnya, langsung bawa pulang ya, langsung kita bayar atau mintanya berapa ya. Kalau di ombyoan itu bagus sekali lor ya, terus kita bawa pulang karena penglihatan lebih tajam. Itu termasuk juga ciri-ciri energi perkutut yang tinggi ataupun mistik yang tinggi itu ya. Terus yang keempat ya, untuk yang kelima ciri-ciri perkutut energi tinggi ataupun mistik tinggi itu perkutut biasanya suaranya itu aneh, sangat berbeda. Jadi suaranya itu tidak seperti perkutut pada umumnya ya, suaranya aneh. Biasanya kalau perkutut pada umumnya kurkut lah, itu berbeda. Berbedanya nanti kita bisa merasakan ataupun bisa mendengarkan sendiri. Kalau toh suara itu emang berbeda pada perkutut pada umumnya. Biasanya seperti itu. Itu termasuk ciri-ciri juga, termasuk energi yang tinggi ataupun mistik yang tinggi itu masuk di perkutut lokal alam ya. Jadi ciri seperti itu biasanya yoni ataupun mistik itu yang bersemayam di tubuh burung perkutut. Ada juga yang bersemayam itu dari alamnya ya, dari bawaan alamnya. Ada juga yang yoni itu yang masuk itu datang yang mendadak yang masuk ke tubuh burung perkutut. Yang bersemayam itu kan ada yang mendadak, ada yang bawaan dari alam. Nah itu ya, itu yang keempat, lima ya. Nah, terus untuk yang keenam yang terakhir ya, biasanya ciri-ciri perkutut yang mistik tinggi ataupun energi tinggi itu biasanya kalau toh malam hari perkutut itu jarang sekali memejamkan mata, jadi jarang sekali tidur. Nah itu dikarenakan apa? Karena itu mengambil hal positif. Hal positifnya bagaimana? Itu biasanya itu menjaga si pemilik ataupun menjaga si merawat. Jadi menjaga keselamatan dari hal-hal gaib ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan. Kan lewat gaib kan kita sudah tahu, kita sewaktu tidur nyenyak, lah itu ada perkutut. Salah satu ciri itu tadi yang energinya sangat tinggi itu menjaga kita dan menjaga kewibawaan dan membawa kewibawaan si pemilik ataupun yang merawat. Nah perkutut itu emang jarang sekali itu memejamkan mata. Karena apa? Perkutut itu selalu menjaga sindoronya ataupun si pemiliknya. Nah itu termasuk ciri-ciri perkutut yang termasuk energi tinggi ataupun mistik tinggi. Nah itu ya. Jadi perkutut lokal alam lor ya, khususnya emang sangat luar biasa. Emang untuk penjelasan tuah ataupun joni itu emang sangat panjang sekali lor kalau dijelaskan. Cuma kan pada kesempatan kali ini sudah saya jelaskan dengan 6 ciri itu tadi sudah masuk ke kategori ataupun masuk ke apa itu tuah ataupun joni yang sekiranya mempunyai energi yang tinggi ataupun mistik yang tinggi. Ya kalau toh dulu-dulu dan persahabat, kalau sekiranya punya unek-unek ataupun tambahan, oh Kang ini ternyata ada ciri lagi perkutut yang energinya tinggi ya, nanti ditulis di kolom komentar ya. Kita saling belajar bersama lor ya, kita sharing bersama ya, tidak salahnya ya kita selalu berbagi ya, selalu berbagi ilmu ataupun tips ya. Sekiranya nanti ini khususnya pemula, nanti kalau toh memilih perkutut ya, nanti biar tidak salah pilih ya, biar nanti tepat ya memilihnya dan nanti bisa buat kelangenan ya. Karena ini apa, lokal alam sudah dipercaya zaman nenek moyang zaman dahulu lor ya, sudah dipercaya itu, dipercaya tentang masalah mistiknya ya, keunikannya, keistimewaannya. Ini khususnya lokal ya. Karena apa, dari turun temurun dari nenek moyang ya, dari turun temurun dari cerita itu disimpulkan ataupun ditulis di primbon. Maka dari itu biar nanti anak kita, cucu kita itu tidak meninggalkan sejarah dari nenek moyang tentang hal burung perkutut. Karena apa, perkutut itu banyak sekali ya jenis dan sekaligus katuranggan. Nah itu ya, jadi kan di waktu ini kan kita harus jabarkan semua ya, biar tahu nanti ya, biar tidak salah pilih. Nah, oke dulur ya, itu dulu kesempatan kali ini. Semoga ilmu dan tips ini bermanfaat untuk dulur-dulur dan para sahabat ya. Sebelum saya tutup, sebelum saya akhiri ya, saya mohon maaf untuk dulur-dulur dan para sahabat kalaupun ada kata-kata saya sekiranya kurang berkenan untuk dulur-dulur dan para sahabat. Kenapa? Saya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Kalaupun ada kelebihannya itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ramitan barokallahu, cekap semantan aturullah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Nih, salam-salam Toyo. Salam-salam. Nah, Toyo lor ini Toyo. Salam-salam pada Kung Mania Nusantara. Oke ya dulur ya.
Selamat mencoba, selamat berbagi, berbagi itu indah.